Rumah kecil di padang rumput. Bagian 26 berangkat. Pagi harinya, selesai sarapan, Pa memuati gerobak. Mula-mula kasur-kasur dinaikkan, ditumpuk di bagian belakang gerobak. Ditutupi dengan spray dengan kain wol kotak-kotak yang indah. Di siang hari Mary, Laura dan Carrie akan duduk di situ. Di malam hari kasur yang di atas akan ditaruh di bagian depan gerobak untuk tempat tidur Pa dan Ma. Mary dan Laura tidur di bagian belakang. Kemudian Pa mengambil lemari kecil yang ada di dinding rumah. Lemari itu diisi Ma dengan makanan dan piring cangkir, dan ditaruh Pa di bawah tempat duduk gerobak di belakang sekarung jagung untuk makanan kuda. Karung ini akan menjadi tempat kaki yang nyaman, Caroline, kata Pa kepada Ma. Ma telah memasukkan semua pakaian di dalam 2 buah kopor kain. Pa menggantungkan kopor-kopor itu di rusuk gerobak, di bagian dalam, berseberangan dengan tempat ia menggantungkan senapan, kantung peluru dan tempat mesiu. Kotak biolanya ditaruh di ujung tempat tidur agar tidak rusak bila jalan gerobak terguncang-guncang. Ma membungkus alat pemanggang yang mirip laba-laba, pemanggang roti dan ceret kopi di karung, memasukkannya ke dalam gerobak. Pa mengikatkan kursi goyang, bak air, ember dan tempat minum kuda di sisi luar gerobak. Lentera ditaruhnya hati-hati di sudut gerobak, terjepit oleh karung jagung agar tidak terjatuh. Kini gerobak selesai dimuati. Yang tidak dapat mereka bawa hanyalah bajak Pa. Terpaksa, tak ada tempat untuk menaruhnya. Tetapi nanti bila mereka sampai ke tempat tujuan, entah di mana, Pa dapat mengumpulkan lagi kulit-kulit berbulu untuk ditukarkan dengan bajak baru. Laura dan Mary naik, duduk di tempat tidur di belakang, Ma menaruh si bayi Carrie di antara mereka berdua. Mereka semuanya telah dimandikan bersih-bersih dan disisir rapi. Kata Pa mereka sebersih gigi anjing, dan kata Ma mereka cemerlang seperti peniti bars. Pa memasang Pat dan Patty di gerobak. Ma naik, duduk di tempat duduk gerobak dan memegangkan tali kendali. Tiba-tiba Laura ingin sekali melihat rumahnya lagi, dan minta pada Pa agar ia diperbolehkan. Pa mengendurkan tali temali kanvas sebelah belakang, hingga lobang di belakang membesar dan Mary dan Laura dapat melihat keluar. Lobang itu cukup besar namun masih cukup untuk menjaga agar si bayi Carrie tidak terjatuh ke dalam kotak makanan kuda-kuda. Rumah balok kayu itu tampak biasa-biasa saja, seolah-olah tak tahu bahwa sebentar lagi mereka semua akan pergi. Sesaat Pa berdiri di ambang pintu, melihat berkeliling. Ia melihat pada ranjang, perapian dan jendela berkaca. Kemudian dengan hati-hati ditutupnya pintu, kancingnya dibiarkan terbuka agar bisa dibuka dari luar. Mungkin ada orang yang memerlukan tempat berteduh, kata Pa. Ia naik ke atas gerobak, duduk di sisi Ma, mengambil tali kendali dan memerintahkan Pat dan Patty berangkat. Jack berlari ke bawah gerobak. Pat meringkik memanggil Bunny mendekat, berjalan di sampingnya. Dan mereka pun berangkat. Tepat sebelum jalan yang menuju sungai menukik, Pa menghentikan Pat dan Patty. Dan mereka semua menengok ke belakang. Sejauh-jauh mata memandang, ke timur, ke selatan, dan ke barat, tak ada yang bergerak di keluasan padang rumput tinggi. Hanya rumput-rumput hijau yang mengalun ditiup angin, dan awan putih melayang jauh di langit jernih. Daerah ini kaya raya, Caroline, kata Pa, tetapi daerah ini untuk beberapa lama nanti akan diisi oleh orang-orang Indian liar dan serigala-serigala jahat. Rumah balok kecil dan kandang kecil yang mereka tinggalkan tampak kesepian di tengah luasnya daerah sepi itu. Pa memerintahkan Pat dan Patty berjalan cepat. Mereka menuruni jalan jurang, masuk lembah sungai yang berhutan. Di puncak sebatang pohon tinggi seekor burung bernyanyi. Sepagi ini dia telah bernyanyi, kata Ma. Dan Pa menyahut lembut, dia juga mengucapkan selamat jalan. Mereka naik turun bukit-bukit kecil menuju sungai. Tempat penyeberangan dangkal, mudah diseberangi. Mereka jalan erus, menyusuri lembah di mana rusa-rusa mema, yaangi mereka. Induk-induk kijang dengan anak-anak mereka berlompatan masuk bersembunyi ke dalam hutan. Gerobak ini mulai menanjak lagi, menuju padang rumput di dataran atas. Pat dan Patty bersemangat sekali berlari. Telapak kaki mereka membuat suara teredam di lembah tadi, tetapi kini suaranya nyaring di padang rumput. Dan angin bertiup keras membuat siulan di rusuk gerobak yang paling depan. Pa dan Ma tak berbicara sepatah pun. Mary dan Laura terdiam juga. Tetapi di dalam hati Laura harap-harap cemas. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi nanti, atau di mana mereka akan tiba besok, bila bepergian dengan sebuah gerobak bertudung kanvas.
Tengah hari Pa menghentikan gerobak di dekat sebuah sumber air agar kuda-kuda dapat istirahat dan minum serta makan. Sumber air itu akan kering bila musim panas tiba, tetapi saat ini airnya banyak sekali. Ma mengeluarkan roti jagung dingin serta daging dari tempat makanan. Mereka semua makan, duduk di rumput yang bersih di keteduhan bayangan gerobak. Mereka minum air dari sumber. Laura dan Mary sempat berlari-lari sambil memetik bunga-bunga liar sementara Ma membereskan kotak makanan dan Pa memasang kembali Pet dan Patty. Mereka berangkat lagi, menyeberangi padang rumput. Tak ada yang dapat dilihat kecuali rumput, langit dan jalan gerobak yang tak habis-habisnya. Sekali-sekali tampak seekor kelinci berlompatan berlari, atau seekor induk ayam padang rumput dan anak-anaknya menerobos rumput bersembunyi. Carrie telah tidur. Mary dan Laura hampir saja tertidur ketika terdengar Pa berkata, tampaknya ada yang tidak beres. Laura melompat bangun. Jauh di depan, di padang rumput terlihat suatu benda yang berwarna muda. Hanya itu, tak ada yang luar biasa. Di mana? Ia bertanya kepada Pa. Itu, Pa mengangguk ke arah benda tadi. Ia tak bergerak. Laura tak berkata lagi. Ia melihat terus, dan kini tahulah ia bahwa benda itu juga sebuah gerobak Bertu. Dung, makin lama makin dekat, makin besar. Tak ada kuda, tak ada yang bergerak di sekitarnya. Kemudian terlihat sesuatu yang hitam di depannya. Ternyata itu adalah dua orang yang duduk di batang kayu tempat pasangan kuda. Seorang lelaki dan seorang perempuan. Mereka duduk tepekur, dan hanya mengangkat kepala waktu Pet dan Patty berhenti di depan mereka. Ada apa? Tanya Pa. Di mana kuda kalian? Aku tak tahu, jawab si orang lelaki. Malam tadi kuikatkan di gerobak. Pagi ini lenyap. Seseorang telah memotong tali mereka, membawa mereka pergi. Bagaimana dengan anjingmu? Tanya Pa. Anjing. Kami tak punya anjing, jawab orang itu. Jack tidak keluar dari bawah gerobak. Ia juga tidak menggeram. Ia anjing yang pandai, tahu apa yang harus dilakukannya bila bertemu dengan seorang yang tak dikenal. Kudamu hilang kalau begitu, kata Pa lagi. Dan kalian tak akan dapat melihat mereka kembali. Hukuman gantung terlalu ringan bagi para pencuri kuda, sahut si lelaki. Ya, Pa menoleh pada Ma, hampir tak terlihat Ma mengangguk. Dan Pa berkata, mari ikut bersama kami, sampai ke Independence. Tidak, apa yang kami punyai semua ada di gerobak ini. Kami tak akan meninggalkannya. Tetapi, kalian dapat berbuat apa? Seru Pa heran. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu tak akan ada orang yang lewat di sini lagi. Kalian tak dapat tinggal di sini. Entahlah, kami akan tinggal di gerobak kami, si perempuan menambahkan. Masih juga tepekur dan tangan bertaut di pangkuan. Mukanya tak terlihat, tertutup oleh topi kerudung. Lebih baik ikut kami saja, kata Pa, nanti kau bisa kembali lagi ke sini. Tidak, si perempuan menyahut tegas. Mereka tak mau meninggalkan gerobak. Apa saja yang mereka punyai di dunia ini semuanya ada di gerobak itu. Akhirnya Pa berangkat lagi, meninggalkan mereka duduk di kayu pasangan gerobak, sendirian di tengah padang rumput. Orang-orang tolol, gerutu Pa, segala yang mereka punyai di dunia ini, dan mereka tak punya anjing penjaga. Lelaki itu pastilah tak berjaga juga tadi malam. Dan dia mengikat kuda dengan tali. Pa mendengus. Dasar tolol, mestinya orang-orang seperti mereka tak boleh memasuki daerah di sebelah barat Mississippi. Tetapi, Charles, apa yang akan terjadi dengan mereka? Tanya Ma. Ada tentara di Independence, jawab Pa. Aku akan melapor pada kaptennya. Ia akan mengirimkan orang untuk menjemput mereka. Mereka dapat bertahan sampai sebegitu lama nanti. Sungguh beruntung kita lewat. Kalau tidak, entah kapan mereka dapat ditemukan. Laura memandang terus gerobak yang sendirian di tengah padang rumput itu. Sampai menjadi segumpal benda. Sampai menjadi sebuah titik. Sampai tak terlihat lagi. Hari itu Pa tak berhenti-henti. Terus saja, dan mereka tak berjumpa dengan seorang manusia pun. Menjelang matahari terbenam, Pa berhenti di dekat sebuah sumur. Dahulunya di dekat situ ada rumah, tetapi agaknya rumah tersebut telah terbakar habis. Sumur tersebut airnya masih bersih, dan banyak. Laura dan Mary mengumpulkan kayu-kayu yang separuh terbakar untuk membuat api unggun nanti. Pa melepaskan Pet dan Patty, mengikat mereka pada sebuah tambatan. Pa menurunkan bangku tempat duduk gerobak untuk dapat menurunkan kotak makanan. Api unggun segera menyala dan Ma menyiapkan makan malam. Semuanya tepat seperti saat mereka belum membuat rumah dulu.
Pa, Ma dan Kari duduk di bangku gerobak. Laura dan Mary duduk di kayu tempat pasangan kuda. Mereka makan malam yang lezat, hangat-hangat, langsung dari api unggun. Pat, Patty dan Bunny makan rumput segar, dan Laura menyimpan sedikit makanan untuk Jack yang tidak boleh meminta-minta selama orang-orang makan tetapi kenyangnya bila makan selesai, boleh makan sekenyangnya matahari terbenam. Jauh di sebelah barat, tiba saatnya untuk bersiap-siap bermalam. Pa merantaikan Pat dan Patty pada kotak makanan di ujung belakang gerobak. Bunny dirantai di sisi gerobak. Semuanya diberi jagung untuk makan. Kemudian Pa duduk dekat api, mengisap pipanya, sementara Pa menidurkan Mary dan Laura serta menaruh Kari di samping mereka. Ma duduk di samping Pa. Pa mengeluarkan biolanya dan mulai memainkan sebuah lagu. Oh, Susana, jangan tangisi aku. Demikian biola itu meratap, dan Pa bernyanyi. Ku pergi ke California dengan dulang di lututku. Tiap kali ku ingat rumah kuanggap saja bukan aku. Kau tahu, Caroline, Pa menghentikan nyanyinya untuk berbicara dengan Ma, pastilah kelinci-kelinci berpesta pora di kebun yang baru kita tanami itu. Jangan membicarakan itu, Charles, kata Ma. Tak apa, Caroline, kata Pa, nanti kita akan membuat kebun yang jauh lebih baik. Bagaimanapun, kita keluar dari daerah Indian ini dengan membawa lebih banyak daripada apa yang kita bawa semula waktu kita memasukinya. Coba sebutkan apa, tukas Ma. Dan Pa menjawab, itu, Bunny, anak Pat yang setengah keledai itu. Ma tertawa, dan biola Pa bernyanyi lagi. Di diksi aku akan bertahan. Hidup dan matiku di diksi. Jauh, jauh di sebelah selatan. Jauh, jauh di tanah diksi. Pa dan biolanya bernyanyi penuh semangat dan iramanya seakan melontarkan Laura keluar dari tempat tidur. Tetapi ia harus berbaring baik-baik, kalau tidak Kari akan terbangun. Mary juga sudah tidur, namun Laura sepenuhnya bangun. Laura mendengar Jack membuat tempat tidur di bawah gerobak. Ia berjalan berputar-putar terus hingga rumput-rumput rebah dan menjadi sebuah tempat tidur bundar yang empuk di mana dia dapat merebahkan diri dengan nyaman. Pat dan Patty mengunyah jagung-jagung terakhir. Mereka, rantai, mereka gemerincing. Bunny telah berbaring di samping gerobak. Mereka semua berkumpul, aman dan nyaman untuk malam ini, di bawah naungan langit penuh bintang. Sekali lagi gerobak bertudung itu merupakan rumah mereka. Biola Pa memainkan sebuah lagu untuk berbaris. Dan suara Pa yang besar tapi jernih itu menyanyi penuh semangat. Bersiaplah, kawan, jaga benderamu. Kembalilah, atur barisan, dan pekikkan pekik kemerdekaan. Laura ingin sekali memekikkan pekik kemerdekaan bersama Pa. Tetapi saat itu Ma berpaling, melihat lewat lubang bundar di atap gerobak dan berkata lembut pada Pa, Charles, Laura terbangun. Dia takkan bisa tidur dengan lagu-lagu seperti ini. Pa tidak menjawab, tetapi suara biolanya berubah. Iramanya jadi lembut, berayun-ayun membuat Laura merasa mengantuk. Tak lama kemudian Laura tak dapat lagi membuka kelopak matanya, dirinya seakan melayang-layang di atas padang rumput, diayun-ayunkan oleh nyanyian Pa. Dayung, dayunglah ke seberang laut biru. Lembut kita berlayar dalam perahu kayu para. Siang dan malam aku kan mengembara denganmu. Berdayung pelahan, sayang, menjelajah samudera.